Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nisa Dewi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit pertemuan 13 tentang neraca pembayaran perdagangan internasional dan nilai tukar. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah pencatatan sistematis yang menjelaskan keseluruhan transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lain selama masa tertentu. Dalam penyusunannya dibedakan antara transaksi debit dan transaksi kredit. Transaksi debit menimbulkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran untuk mengadakan pembayaran kependudukan negara ke penduduk lain. Sedangkan transaksi kredit menimbulkan bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain. Menurut Michael P. Tudaro dan Stephen Steinsmith, terdapat 3 komponen utama dalam neraca pembayaran. Yang pertama adalah neraca transaksi berjalan, yaitu neraca yang fokus pada transaksi ekspor dan impor barang maupun jasa, pendapatan investasi, pembayaran cicilan dan pokok utang luar negeri, serta saldo kiriman dan saldo transfer dari dan keluar negeri, baik dilakukan pemerintah swasta maupun individual. Kemudian yang kedua ada neraca modal, yang mencatat secara langsung nilai investasi pihak swasta asing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, pinjaman luar negeri yang diberikan oleh perbankan swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari pemerintah negara lain dalam bentuk bantuan luar negeri, serta dari lembaga-lembaga donor bilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Setelah itu, komponen yang ketiga ada neraca tunai atau neraca cadangan internasional. Dalam neraca pembayaran terdapat transaksi-transaksi positif dan negatif. Di antaranya yang pertama, setiap penjualan barang atau jasa ke luar negeri. Yang kedua, setiap pendapatan investasi penduduk domestik yang berada di luar negeri dalam ekonomi domestik. Yang ketiga, setiap penerimaan uang dari luar negeri. Yang keempat, penerima hibah dari pihak luar negeri. Yang kelima, setiap penjualan saham atau obligasi ke luar negeri. Transaksi negatif yang pertama, setiap pembelian barang dan jasa ke luar negeri. Yang kedua, investasi penduduk domestik di luar negeri. Yang ketiga, setiap pengeluaran uang ke luar negeri. Yang keempat, pemberian hibah ke pihak luar negeri. Yang kelima, setiap pembelian saham atau obligasi dari luar negeri. Cadangan devisa. Dana Moneter Internasional atau IMF mendefinisikan cadangan devisa berdasarkan konsep International Research and Foreign Currency Liquidity. Definisi cadangan devisa yaitu seluruh aktivitas luar negeri yang dikuasai oleh otoritas moneter dan dapat digunakan setiap waktu. Cadangan devisa bisa digunakan menunjukkan kuat atau lemahnya stabilitas ekonomi suatu negara. Bentuk cadangan devisa ini bisa berupa mata uang asing. Yang sering dipakai ialah dolar Amerika, euro, pound sterling, dan yen Jepang. Peranan cadangan devisa sendiri sangat penting menunjukkan kestabilan ekonomi suatu negara, melindungi negara dari berbagai gangguan eksternal, faktor penting dalam penilaian kelayakan kredit, serta kredibilitas kebijakan umum. Sebagai kebutuhan likuiditas guna mempertahankan stabilitas nilai tukar mata uang suatu negara.
Manfaat lainnya yakni dapat dipergunakan untuk membiayai defisit dari neraca pembayaran. Dengan menimbang mesti dapat dipergunakan setiap dibutuhkan. Cadangan devisa biasanya digunakan berupa kekayaan berupa mata uang asing yang mudah diperjualbelikan, emas, dan tagihan jangka pendek yang bersifat likuid. Jenis cadangan devisa hingga saat ini setidaknya ada 5 komponen cadangan devisa yaitu valuta asing. Jenis ini lebih sering didengar lantaran banyak terdengar dan digunakan oleh masyarakat. Ada beberapa jenis falas yaitu uang kertas asing dan simpanan atau deposito. Surat berharga berupa obligasi, penyertaan saham, dan instrumen pasar uang lainnya seperti ekuitas, bonds and notes, dan money market instrument. Emas moneter atau monetary gold, dalam hal ini emas yang dimaksud bukanlah emas perhiasan seperti yang kita pakai. Emas moneter adalah persediaan emas yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Barangnya berupa emas batangan berupa persyaratan internasional tertentu. Pengelolaan ekspor dan impor. Tidak semua negara mampu menghasilkan seluruh jenis produk, oleh karena itu menyebabkan ketergantungan dari negara lain. Setiap negara saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan dan juga untuk membuktikan diri untuk berkompetisi di pasar internasional. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya dalam proses perdagangan, proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukkannya ke negara lain. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya dalam proses perdagangan, proses impor umumnya tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai dari pedagang pengirim maupun negara penerima. Produk ekspor Indonesia meliputi hasil pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil industri, dan begitu pula jasa. Hasil pertanian contohnya karet, kopi, kelapa sawit, cengkeh, teh, lada, Cina, tembakau, dan coklat. Hasil hutan contohnya kayu dan rotan. Ekspor kayu atau rotan tidak boleh dalam bentuk kayu gelondongan atau bahan mentah, namun dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi seperti mebel. Hasil perikanan yang banyak diekspor merupakan hasil dari laut. Produk ekspor dari perikanan antara lain ikan tuna, cakalang, udang, dan bandeng. Hasil pertambangan contoh barang tambang yang diekspor timah, aluminium, batu bara, tembaga, dan emas. Hasil industri contohnya semen, pupuk, tekstil, dan pakaian jadi. Dalam bidang jasa, Indonesia mengirim tenaga kerja ke luar negeri antara lain Malaysia dan negara Timur Tengah. Peranan hutang luar negeri dalam pembangunan ekonomi. Adapun penyebab Indonesia melakukan bantuan luar negeri atau melaksanakan hutang luar negeri untuk melaksanakan pembangunan keseluruhan, yaitu yang pertama, pendapatan per kapita penduduk yang umumnya relatif rendah, menyebabkan tingkat MPS rendah dan tingkat pendapatan pemerintah dari sektor pajak khususnya penghasilan juga rendah. Yang kedua, lemahnya sektor perbankan nasional, menyebabkan dana masyarakat yang memang terbatas itu tidak dapat didayagunakan secara produktif dan efisien. Yang ketiga, kurang berkembangnya pasar modal, menyebabkan tingkat kapitalisasi pasar yang rendah.
Yang keempat, banyaknya dana-dana pembangunan nasional yang telah dikorupsi oleh pejabat setempat. Kurs valuta asing dalam perekonomian sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan suatu unit uang asing. Apabila mata uang suatu negara dinilai terlalu tinggi dibandingkan valuta lain, akibatnya ekspornya akan macet dan impornya didorong terlalu besar, sehingga keseimbangan neraca pembayaran terancam. Peran valuta asing terhadap perekonomian Indonesia sangat penting, karena valuta asing merupakan alat pembayaran antar negara. Barang dan jasa yang diimpor itu harus dibayar, untuk pembayaran itu diperlukan valuta asing atau devisa, yaitu valuta yang diterima oleh dunia internasional. Devisa itu tidak kita peroleh dari hasil ekspor atau kredit bank luar negeri. Lalu selanjutnya, memahami makna globalisasi. Krisis berkepanjangan di Indonesia yang bermula dari krisis moneter tahun 1997 acap kali dinyatakan sebagai akibat dari berlangsungnya globalisasi. Presiden Soeharto sendiri ketika itu beberapa kali menyatakan bahwa demikianlah yang terjadi, bahwa Indonesia menjadi korban dan deru globalisasi yang melanda seluruh dunia. Untuk itu kita perlu menyimak apa sebenarnya yang dimaksud dengan globalisasi dan sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Basri 2022 192. Jadi dapat dikatakan bahwa globalisasi sudah pasti akan memberikan dampak pada setiap sendi kehidupan, salah satunya dalam bidang ekonomi. Globalisasi tiada lain adalah kebebasan dan keleluasaan lalu lintas barang, jasa, modal, kekuatan, kapasitas yang menerobos batas-batas negara, wilayah, serta adat istiadat dan budaya. Ada dua pilar utama yang menopang kapitalisme modern, yaitu pasar uang atau sistem perbankan dan pasar modal. Kedua pilar sektor finansial inilah yang memungkinkan terjadinya proses akumulasi modal yang sangat besar, sedemikian pesatnya sehingga kian tak berkaitan langsung dengan perkembangan sektor real. Peningkatan kesejahteraan yang bersumber dari aktivitas di kedua pasar ini kian artifisial dan oleh karena itu mengakibatkan kerentenan dalam perekonomian khususnya dan kehidupan umat manusia umumnya. Hal ini disebabkan oleh eksploitasi yang telah melampaui batas-batas negara. Sebagai konsekuensi dan gelombang globalisasi, globalisasi itu sendiri bukanlah suatu fenomena yang baru dalam sejarah peradaban dunia. Sebelum kemunculan negara-negara, nation states, perdagangan dan migrasi lintas benua telah lama berlangsung. Jauh sebelum perdagangan regional telah membuat interaksi antar suku bangsa terjadi secara alamiah. Sejak masa sejarah modern, khususnya memasuki abad ke-20 ini, globalisasi dipandang sebagai gelombang masa depan. 2 dekade sebelum Perang Dunia ke-1, arus uang internasional telah mengikatkan Eropa lebih erat dengan Amerika Serikat, Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Pasar modal mengalami booming di kedua sisi Atlantik. Sementara itu, dari investor-investor swasta sibuk mendiversifikasikan investasinya dari Argentina hingga Singapura. Namun, sejalan dengan siklus ekonomi dan politik dunia, gelombang globalisasi juga mengalami pasang surut. Salah satu kekuatan yang melatar belakanginya adalah tarik-menarik antara paham kekuatan yang internasional dengan nasionalis
atau isolis. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional, ataupun internasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab berikut, di antaranya yang pertama, komunikasi dan transportasi yang semakin canggih. Yang kedua, lalu lintas devisa yang semakin bebas. Yang ketiga, ekonomi negara yang semakin terbuka. Yang keempat, penggunaan secara keunggulan kooperatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara. Yang kelima, metode produksi dan perakitan dalam organisasi yang semakin efisien. Yang keenam, semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional MNC pada hampir segala penjuru dunia. Lebih lanjut, United 2016 menyebutkan ada 3 sektor yang mendorong terjadinya perubahan global adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan produk nasional kotor atau GNP yang semakin meningkat dengan cepat, terutama di negara-negara maju. Yang kedua, revolusi teknologi komunikasi. Yang ketiga, kelakuan yang memudahkan munculnya perusahaan besar berskala global. Sedangkan dengan terbukanya pasar dunia akibat globalisasi ekonomi membuka peluang bisnis sebagai berikut. Yang pertama, tersebarnya pasar yang lebih luas skalanya dan diversifikasinya. Barang manufaktur dan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi value added produk. Yang kedua, terjadinya relokasi industri manufaktur dari negara industri maju ke negara-negara berkembang dengan upah buruh yang lebih murah. Dengan demikian, konsekuensi logis dari lokasi industri tersebut, siklus proses bahan baku menjadi produk akhir menjadi lebih pendek. Hal ini akan menurunkan harga per unit serta meningkatkan value perdagangan. Yang ketiga, tersedianya sumber pendanaan yang dapat diperoleh dengan biaya yang lebih murah atau bunga karena semakin beragamnya portofolio pendanaan terutama bagi negara perekonomiannya sedang tumbuh. Adapun dampak negatif globalisasi bagi dunia bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya transfer pricing atau memarkir dana ataupun keuntungan di negara yang menganut tax shelter atau memberikan perlindungan terhadap persembunyian kewajiban membayar pajak. Yang kedua, relokasi industri, karena Voltos industri membawa pula teknologi kadaluarsa ke negara sedang berkembang atau host country. Hal ini terjadi di negara asalnya atau home country. Teknologi yang dipakai industri tersebut tertinggal zaman. Yang ketiga, masuknya foreign direct investment atau FDI. Dengan teknologi canggih yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang mengoperasikannya, sehingga menyebabkan tingginya tingkat kebergantungan negara investor. Yang keempat, masuknya FDI menimbulkan trade of politics yang merugikan masyarakat dan pelaku bisnis di dalam negeri. Yang ketiga, menata pembangunan bidang pertanian dan pangan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil strategis, terutama yang menyangkut komoditas pangan. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil produk pertanian ini diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana dengan pemanfaatan yang optimum, serta dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia. Isbah
Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan memaparkan tentang peranan sektor pertanian dalam perekonomian suatu negara atau suatu daerah. Dapat dilihat beberapa aspek, yaitu yang pertama, kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau PDB atau terhadap produk domestik regional bruto PDRB. Yang kedua, kontribusi sektor pertanian terhadap kesempatan kerja. Yang ketiga, kemampuan sektor pertanian dalam menyediakan keragaman menu makanan yang nantinya sangat mempengaruhi pola konsumsi dan gizi masyarakat. Yang keempat, kemampuan sektor pertanian dalam mendukung perkembangan industri hulu dan industri hilir. Yang kelima, ekspor hasil pertanian akan memberikan sumber devisa bagi negara. Sektor pertanian merupakan faktor yang amat strategis, merupakan basis ekonomi rakyat di pedesaan. Yang keempat, pengurangan beban utang luar negeri. Sudah menjadi rahasia umum barangkali bahwasannya jumlah utang luar negeri Indonesia lebih besar daripada APBN-nya. Hal ini terjadi karena setiap masa pemerintahan yang ada, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi ini, pemerintah Indonesia tidak pernah berhenti untuk selalu menambah utang luar negeri. Setiap tahunnya, utang luar negeri kita, baik dari segi total jumlahnya maupun dari rasionya, selalu bertambah. Dan itu adalah suatu masalah krusial yang harus dicarikan solusinya oleh pemerintah yang sekarang dan yang akan datang. Setidaknya ada beberapa langkah untuk keluar dari jerat utang, antara lain yang pertama, meningkatkan tabungan investasi. Yang kedua, meningkatkan kinerja ekspor agar neraca transaksi berjalan menunjukkan angka yang sehat. Yang ketiga, perbaikan kinerja BPPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang keempat, penjadwalan kembali utang. Yang kelima, meminta pengurangan utang. Yang keenam, pembatasan pembayaran utang dan cicilan dalam jumlah tertentu. Misalnya, ditetapkan Indonesia hanya akan membayar utang dari bunganya sebesar 20% dari pendapatan ekspor. Dengan pembatasan ini, pelunasan utang tidak hanya membebani perekonomian secara keseluruhan, baik neraca transaksi, perjalanan maupun APBN, menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah yang pertama, faktor sumber daya manusia, yang kedua, faktor sumber daya alam, yang ketiga, ada faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat, faktor budaya, yang kelima, faktor sumber daya modal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.